Jadi yang dia lakukan itu adalah dia ingin menanamkan ya sebenarnya dia tuh ingin mengambil uang 50.000 dari saya dengan cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya balik. Oke, pertama-tama kita masukkan di kartu ATM kita itu kan ada logo-logo ya. Kalau bilangnya deposito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan sharing ya, akan berbagi cerita tentang pengalaman saya, yaitu pengalaman saya apa ya namanya nih ya, penipuan ya. Tapi kalau dibilang penipuan itu kok kesannya mungkin kalau disebut penipuan itu kalau nilai jumlah nominal uang itu besar ya. Tapi enggak, ini hanya sedikit ya, kurang lebih hanya sekitar 50.000 ya. Mungkin boleh disebut nipu gitu aja lah ya. Jadi begini, biasanya modus-modus seperti ini ya itu terjadi pada pedagang-pedagang ya, atau warung-warung, pedagang-pedagang kecil. Modusnya ya, kalau saya itu ceritanya seperti ini ya, transaksinya ketika saya melayani pembayaran listrik ya. Kebetulan usaha saya adalah penjualan di bidang virtual ya, seperti pembayaran tagihan-tagihan, penjualan pulsa dan lain-lain. Nah, jadi seorang ibu-ibu ya itu membayar tagihan listrik ya di tempat saya. Nah, tagihan jumlahnya itu 142.500 ya tagihan listriknya. Nah, kemudian ya si ibu memberikan uang sebesar 150.000 ya, tentunya kan saya kembalikan 7.500 ya. Nah, namun belum sempat saya berikan uang 7.500, dia pun berkata, ini saya ada yang 42.500. Nah gitu, jadi dia merasa punya uang pas, jadi tidak perlu lagi diberi susukan, tapi dikembalikan saja duit yang 50.000-nya ya. Nah, dia akan memberi uang 150.000. Oke, saya pun kemudian meletakkan kembali uang 7.500, kemudian mengambil uang yang 50.000 ya, akan saya berikan. Nah, tapi belum diambil ya, masih ada di tangan saya, sedangkan ibu itu sedang menghitung uangnya ya, sedang mengambil uang yang sebesar 42.500. Namun agak lama saya tunggu, tidak juga dia berikan, dia masih sibuk di dompetnya. Kemudian dia pun berkata, nggak usah aja ding, ribet. Oke, kalau gitu juga nggak masalah ya. Saya taruh lagi uang yang 50.000, saya masukkan lagi ke laci. Nah, kemudian dia pun berkata, saya ada yang 2.500. Nah, berarti kan saya kembalikan 10.000 ya. Tadinya saya kembalikan 7.500 karena dia memberikan kepada saya uang 2.500, ya tentunya saya kasih uang sebesar 10.000. Sudah saya kasih uang 10.000, dia pun memberikan 2.500, transaksi selesai ya, struk pembayaran, bukti pembayaran tagihan listrik sudah saya berikan. Ibu itu pun tidak langsung pergi. Dia masih beranjak, masih menghitung, masih entah apa yang dilakukan ya dengan dompetnya itu ya, seperti kayak menghitung uang, menghitung apa, atau sedang mencari atau apa. Nah, itu agak lama sih, cukup lama ya dia di situ, nggak langsung pergi. Nah, begitu dia akan pergi, kemudian dia bangun sambil berkata, uang yang 50.000 belum dikasihin saya ya. Itu saya sempat ngeblank gitu, 50.000. Saya sempat ngeblank, hampir saja saya, iya tadi kan ada transaksi mau pengembalian uang 50.000, dia akan. Tapi kemudian saya agak lama, kemudian saya memori saya kemudian alhamdulillah nyambung. Loh Bu, kan tadi uang yang 50.000 kan memang nggak jadi, kata ibu ribet. Jadi saya nggak jadi memberikan uang 50.000 karena ibu juga nggak jadi ngasih uang 42.500. Saya jelaskan seperti itu. Kemudian ibu itu masih seperti orang sibuk dengan dompetnya. Udah gitu. Kemudian dia langsung tanya lagi. Tadi saya ngasih uang 15 ya? Blank. Saya juga langsung ngeblank ditanya ditanya seperti itu. 15. Kok ada kata-kata 15? Pas saya ingat, 150. 150 ibu. Kemudian saya pun menjelaskan lagi. Iya kan tadi memang uangnya nggak jadi saya kasih yang 50.000. Saya ambil lagi, saya taruh lagi di laci. Kan ibu katanya nggak mau nggak jadi memberikan uang 42.500. Nah, setelah itu saya beri penjelasan seperti itu. Kemudian dia seperti entah itu acting atau memang sebenarnya dia seperti sibuk lagi dengan uangnya, seperti orang yang kehilangan uang atau apapun ya. Saya nggak tahu. Ya karena saya merasa tidak ada yang salah, ya saya pun ya cuek aja. Kemudian pergilah ibu itu. Dan dari situ saya langsung berpikir, mungkin ini yang namanya modus penipuan ya. Jadi begini ya, ini menurut analisa saya sendiri ya. Jadi yang dia lakukan itu adalah
dia ingin menanamkan ya sebenarnya dia tuh ingin mengambil uang 50.000 dari saya dengan cara menanamkan dalam pikiran saya, dalam memori saya bahwasanya ada transaksi pengembalian uang 50.000 yang tidak jadi diberikan. Nah, adapun rentetan yang nggak jadi, nah dia berharap itu lupa, berharap yang ingatan tentang yang 42.500 nggak jadi, sama itu dia berharap saya lupa, sehingga kemudian saya terpaku, oh iya 50.000-nya nggak jadi dikasihin. Nah itu harapan dia, sehingga saya memberikan uang 50.000 kepada dia. Nah seperti itu memang saya dapat cerita juga dari kawan-kawan ya seperti itu ya, yang kawan-kawan pedagang dia ditipu dengan model seperti itu ya. Pertama dia menanamkan dalam ingatan kita bahwasanya ini akan ada transaksi 50.000. Kemudian dikasih jeda waktu yang nggak lama di situ ya, itu jeda waktu itu berharap kita lupa dengan step by step transaksi dengan dia ya, hubungan dengan dia ya, percakapan dengan dia berharap banyak yang lupa. Yang diharapkan dia ingat hanya yang uang pengembalian 50.000 ya, seperti itu. Saya berharap teman-teman semua tidak mengalami hal seperti ini ya. Ya tipsnya agar kita tidak mengalami kejadian seperti ini ya, ditipu seperti ini ya, kita memang harus fokus ya. Jangan gampang kok langsung kita berikan uang, kita ingat-ingat dulu kejadiannya seperti apa ya. Karena dulu saya juga pernah kejadian seperti ini, ada orang mengasih uang 10.000, diambil lagi, kemudian dia minta susuk. Jadi seakan-akan dia ingin ada yang diingat dan ada yang dilupakan dari kita. Jadi yang diharapkan, yang diingat itu adalah sewaktu memberikan uang 10.000, yang selanjutnya dia berharap dia lupa. Jadi sehingga tahu-tahu dia, loh kan saya udah ngasih uang. Nah jadi dia seperti menanamkan dalam memori kita, ini loh tadi saya sudah ngasih uang 10.000. Adapun kelanjutannya, uang itu diambil lagi atau apa, ya dia berharap kita lupa atau kita khilaf lah seperti itu. Ya, mungkin banyak dari rekan-rekan pedagang kecil, pedagang biasa ya, yang kadang-kadang mengalami hal seperti itu ya. Orang berharap kita ada memori-memori terlupakan, kemudian yang diharapkan, yang ingat adalah waktu transaksi uangnya itu. Oke, demikian video dari kami. Bila Anda mungkin ada cerita yang sama ya, kita bisa sharing di kolom komentar. Dan saya berharap bila Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel YouTube ini, silahkan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.